Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, NIM 0306172152 dari PGMI 2 semester 6 ingin mempresentasikan proposal skripsi saya. Baiklah, kita mulai dari bab 1. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, yang dimana pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SD 05 5994 Sendangrejo, Kabupaten Langkat ini, dapat ditarik masalah bahwasannya dalam suatu pendidikan tidak terlepas dari yang namanya pembelajaran. Belajar adalah proses interaksi terhadap individu satu dengan individu yang lainnya dalam memperoleh suatu pengetahuan. Unsur dari pembelajar yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Di dalam suatu pembelajaran tidak terlepas adanya suatu masalah. Salah satunya adalah permasalahan peserta didik yang bosan dalam mengikuti pembelajaran. Oleh maka dari itu, seorang guru harus menciptakan suatu proses yang menyenangkan di dalam pembelajaran. Salah satu yang dapat digunakan adalah penggunaan media yang sesuai dengan mata pelajaran itu sendiri, seperti menggunakan media visual terhadap pembelajaran IPA. Seperti menggunakan gambar, video, atau objek-objek yang secara langsung yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, hasil belajar pada mata pelajaran IPA di kelas 5. 2. Kurang kreatif guru dalam proses pembelajaran. 3. Kesulitan siswa dalam memahami materi pembelajaran IPA. 4. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dapat diangkat suatu masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana hasil belajar IPA dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media visual berupa gambar atau benda aslinya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh media visual dalam proses pembelajaran IPA. Tujuan penelitian. Pertama, mengetahui hasil belajar IPA yang diajarkan oleh guru dengan cara konvensional atau ceramah. Yang kedua, mengetahui hasil belajar IPA terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 050594 Sendangrejo. Yang ketiga, mengetahui pengaruh media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD 055994 Sendangrejo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis ialah menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang media yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media visual pada pembelajaran IPA. Kedua, manfaat praktis. Satu, bagi guru, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk menciptakan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi sekolah dapat dijadikan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengajar untuk mengevaluasi kinerja guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar dan mengoptimalkan pemahaman dan kreativitas dalam pembelajaran dan menumbuh kembangkan bakat diri seorang siswa. Bab 2, landasan teori. Terdapat kerangka teori, kerangka pikir, penelitian relevan, dan hipotesis. Kerangka teori. Pendidikan adalah proses transfer nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, diformat dengan sedemikian rupa dengan harapan generasi mendatang akan lebih baik mendapatkan pilihan, terbimbing untuk mendapatkan kesejahteraan. Belajar adalah proses di mana seorang peserta didik mengalami perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain, tentu direncanakan dan dikontrol agar terkendali. Dalam arti, dengan belajar seseorang dapat mengetahui hal yang baru. Jadi, masalah belajar ini sangat penting bagi kehidupan kita. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pelajar setelah mengalami aktivitas belajar, baik dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran sangat dibutuhkan media.
Pembelajaran untuk membutuhkan dan mempermudahkan proses penyampaian materi. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembelajaran. Pesan dari sumber belajar ke penerima belajar. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan ditangkap menggunakan indera penglihatan yang memiliki unsur garis, bentuk, warna, dan penampilan karakteristik isi materi yang ingin disampaikan dengan kerangka pikir. Dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting menciptakan suasana kondisi atau suasana proses yang mengarahkan siswa supaya bersemangat melakukan aktivitas belajar. Dengan proses pembelajaran yang bervariasi dan menumbuhkan daya tarik pada siswa, maka diharapkan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Tahap persiapan sebelum penelitian, tahap awal kegiatan belajar mengajar, tes akhir, dan tes akhir penelitian. Penelitian yang relevan. 1. Gayatri Ramadhani 2016 berjudul Pengaruh Penggunaan Media Visual 3 Dimensi Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 2 Rajabasa Kota Bandar Lampung. 2. Ayi Bajuzaman 2015 berjudul Pengaruh Penggunaan Media Visual Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Peta. Ketiga, Aang Kurnia 2015 berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Visual Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Peserta Didik Kelas 10 Semester Genap SMA Negeri 1 Pekalongan. Keempat, Nur Rufain 2013 berjudul Pengaruh Penggunaan Media Visual Terhadap Motif Berprestasi pada Mata Pelajaran Fikih Peserta Didik Kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Kelurahan Lemahalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Dan yang kelima dari Tajayo Subroto 2019 berjudul Pengaruh Media Visual di Ruang Kelas Terhadap Minat dan Hasil Belajar Kimia Peserta Didik. Hipotesis. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang belajar melalui media visual dengan siswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional pada SD 0505994 Sendang Rejo. Bab 3. Bab 3 Metodologi penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, definisi operasional dan variabel, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Populasi yang diteliti dalam penelitian adalah keseluruhan kelas 5A dan B yang berjumlah 44 siswa, 22 orang siswa laki-laki, dan 22 orang siswa perempuan. Sampel penelitian ini menggunakan sistem penarikan sampel, yaitu sampling jenuh atau yang sering disebut total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD 055994 Sendang Rejo yang berjumlah 44 siswa. Operasional dan variabel penelitian. Operasional untuk menghindari persepsi terhadap penggunaan istilah dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan definisi operasional, yaitu media visual adalah cara pembelajaran yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran, dapat menggunakan benda-benda di sekitar kita yang sesuai dengan materi pembelajaran. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media visual, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang menggunakan media visual dalam proses pembelajaran. Instrumen pengumpulan data. 1. Tes. Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar IPA siswa baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Di kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran media visual, sedangkan di kelas kontrol menggunakan pembelajaran secara konvensional. Bentuk tes yang diberikan pada penelitian ini yaitu pretest dan post-test yang berjumlahkan 13 soal. Selanjutnya itu yang kedua, dokumentasi.
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa, serta hasil belajar siswa, letak geografis sekolah, sarana prasarana sekolah, tenaga pendidik di sekolah, RPP guru dengan kompetensi dasar lingkungan yang digunakan pada kelas kontrol, serta data siswa sekolah. Selanjutnya, teknis analisis data. Setelah data dan hasil belajar dari kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh, maka dilakukan analisis untuk mengetahui perbedaan hasil belajar. Teknis analisis dapat ditempuh dengan langkah-langkah: 1. Menghitung rata-rata skor, 2. Menghitung standar deviasi, ketiga, uji normalitas, keempat, uji homogenitas, dan kelima itu penguji hipotesis. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama itu, langkah-langkah yang akan dilakukan penelitian ini adalah: 1. Menentukan populasi dan sampel penelitian, kedua, menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, kelas 5A menjadi kelas eksperimen, dan kelas 5B menjadi kelas kontrol. Ketiga, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan post-test dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah materi diajarkan sesuai dengan tindakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan post-test dengan soal yang sama. Keempat, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan post-test dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah materi diajarkan sesuai dengan tindakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan post-test dengan soal yang sama. Keenam, setelah mengetahui hasil pretest dan post-test diperoleh data primer dan menjadi data utama penelitian. Ketujuh, menganalisis data. Dan terakhir yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Bab 4. Hasil dan pembahasan, yang terdiri dari deskripsi data, uji persyaratan analisis, dan pembahasan dan hasil. Deskripsi data. Sebelum kelas diberikan perlakuan yang berbeda, penelitian memberikan kepada setiap siswa pada kedua kelas tersebut diberikan soal pretest yang berisikan 13 soal, bertujuan untuk mengetahui minat awal siswa sebelum melakukan kegiatan eksperimen. Langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan kegiatan pembelajaran pada kedua kelas. Untuk kelas eksperimen, peneliti menggunakan media visual pada pembelajaran IPA, sedangkan pada kelas kontrol peneliti melakukan kegiatan pembelajaran secara konvensional, yaitu dengan cara ceramah. Uji persyaratan analisis. Yang pertama, analisis uji instrumen. Terdiri dari analisis uji validitas, uji rehabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda soal. Selanjutnya ada pemberian data pretest. Berdasarkan penelitian dapat dilihat dari pretest siswa sebelum diberikan pembelajaran, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan bahwa pretest merupakan tes awal untuk melihat minat siswa sebelum diberikan perlakuan. Kelas eksperimen yaitu yang dilakukan dengan pembelajaran dengan media visual dalam proses belajar, dan pada kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan konvensional secara ceramah. Selanjutnya data post-test. Setelah memberikan perlakuan di kelas eksperimen berupa strategi menggunakan media visual, di kelas kontrol diberikan secara konvensional melalui diberikan tes hasil belajar yang berjumlah 13 soal. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasan pembahasan dan hasilnya, yaitu dalam hasil tes hasil belajar IPA siswa post-test didapat perbedaan pada tiap-tiap indikator hasil belajar IPA. Di kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan kata lain, siswa diajarkan dengan menggunakan media visual mendapatkan pengaruh yang lebih baik terhadap pembelajaran secara konvensional. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan media visual memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran secara konvensional.